dari pola pikir dan perasaan yang semacam itu, mandang dirinya lebih hebat dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, maka akan dibaca aku yang mensukseskan acara ini, aku yang punya andil tuh. Jadi aku, makanya yang ngomong aku cuma 3 orang doang. Yang pertama iblis, ana khairun minhu. Yang kedua Fir'aun, la ilaha apa? Ana rabbukumul a'la. Yang ketiga dia yang sombong. Ya, natijanya makanya kalau kita begitu nanti kita termasuk gitu. Wah, nggak ada gua ini kurang atu ya, iyalah. Main bola cuma 6 orang doang, futsal nggak ada lu kurang atu. Jadi tuh makanya Nabi gedeg tuh sama orang yang ngomong anak, gedeg. Man fil bab, siapa di pintu? Anak. Marah Nabi, anak-anak. Sebut nama Abu Bakar, Umar. Jadi hasilnya akan begitu. Jadi serba diakuin. Aku. Jadi aku itu kan kata-kata pengakuan. Jadi dia ngaku-ngaku, makanya maksudnya aku. Jadi ngaku-ngaku gitu. Wah, ini kalau bukan karena aku, kalau kita kan ngomong aku kan terlalu mellow gitu ya. Terlalu mellow. Gimana saya, aneh, gua, jarang lah. Aku, kalau perempuan aku biasanya tuh. Aku kan enggak ini. Aku padamu gitu loh. Jadi gitu tuh. Hanya yang ngomong aku gede benar. Kama qala iblis al-la'in, dan ini yang diucapkan oleh iblis al-la'in. Dia nggak sadar. Karena hasudnya aja. Aja dia ngomong ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal unsur tanah lebih ini dari wa samratu, buahnya bil majalis, kalau di tongkrongan, antarafu wa taqaddum, merasa tinggi dan merasa unggul. Kalau di tongkrongan nih merasa tinggi, rasa unggul, menampakkan gue lebih hebat. Walaupun dia hebat, jangan menganggap dirinya hebat. Merasa paling kaya, walaupun dia kaya, jangan pernah merasa paling kaya. Ya, itu merasa unggul, walaupun benar dia unggul. Kalau merasa unggul itu salah itu. Makanya ada bahasa bener, orang bener ngaku bener salah, orang salah ngaku salah bener, gitu kan? Jadi orang bener ngaku bener, salah ngaku. Orang kaya ngaku kaya, bagus. Yang repot tuh orang kaya ngaku miskin atau orang miskin ngaku kaya. Repot itu. Kalau orang kaya ngaku miskin, pelit berarti. Enggak mau ngasih maulid. Ya. Orang miskin ngaku kaya, ini repot ini. Repot. Dia merasa unggul gitu, hebat, panah. Makanya sisi negatif reuni itu di situ kadang-kadang. Sisi negatifnya, tapi ada positifnya.
menampakkan kesuksesan, entah di perasaan kita atau memang kaprahnya di situ. Tapi yang lebih menyakitkan itu ketemu mantan. Menyakitkan itu. Reuni SMP, reuni SMA, aduh mantan itu menyakitkan. Mantannya keren lagi ya. Kata mantan lu tuh gak kawin sama lu. Iya. Tapi ada yang nyesel. Ya. Makanya dulu reuni itu buang mantan pada tempatnya. Wa talabut tasaddur fiha. Wah, dan dia minta dihargai, ditongkrongani, merasa tinggi, merasa unggul dan minta dihargai, minta dihormati. Biasanya bukan siapa-siapa, maunya duduk dekat bantal. Bukan siapa-siapa, maunya duduk dekat bantal. Masalahnya kue yang enak-enak di situ. Buah-buahan yang enak-enak itu ada anggur, dia dekat bantal. Minumannya juga Pokari. Ada dulu gitu. Jadi kalau di majlis-majlis itu, majlis taklim, semuanya dapat bantal aja. Isulan. Kayaknya mik itu nggak boleh jauh dari dia gitu. Oh, mungkin itu motifnya karena emang makanan yang enak-enak biasanya dekat bantal, ya kan? Ada Pokari, ada larutan, kopi, susu, lengkap itu. Ada yang hijau lagi. Iya. Kalau yang di mata kan sebungkus rokoknya, kalau yang itu kan di gelas. Wa fil muhawarah wal istinkaf, dan kalau lagi ngobrol, ya, lagi ngobrol wal istinkaf, dan ketika enggan, ketika imtina, ya udah enggan ya. Ayuradda kalamu alaihi, dia kagak seneng omongannya di bantah, nggak seneng omongannya ada yang nyangga. Ini kudu begini, buat apa rapat dan musyawarah kalau dia mau dulu yang mulai lebih itu. Jadi kalau rapat maunya pendapatnya harus didengar, nggak dengar ngambek, besok nggak datang. Yang parah rapat kagak mau ngomongin di belakang. Rapat nggak mau di belakang ngoceh, itu yang ribet itu. Ribet itu netizen. Iya. Paham benar netizen dengan komennya. Rapat nggak mau, tapi di belakang dia ngomong-ngomong. Lu kalau punya pendapat hati. Makanya ada rojul, ada nisfu rojul, ada la syai'a. Ada gentleman punya ide rapat, musyawarah. Punya ide dan dia mau musyawarah, itu gentleman. Enggak kumaha aing, tapi mau didiskusiin, itu namanya gentleman, rojul namanya. Punya pendapat dan mau musyawarah. Ada separuh laki-laki, separuh perempuan. Siapa dia? Punya pendapat tapi nggak musyawarah. Diam aja. Atau musyawarah nggak punya pendapat, diam aja udah ngabisin gorengan. Iya. Orang pada ngobrol betul-betul, agak garas yang garas. Gimana? Saya setuju aja. Iya. Gimana? Ya setuju aja. Iya. Penting gorengan. Itu tuh la syai apa namanya nisfu rajul itu.
Ya jagoan kagak, cemen juga enggak. Iya. Dibilang jago kagak, dibilang cemen Kagak. kagak. Jadi mana? Apa masih mau musyawarah walaupun nggak punya pendapat. Iya. Hadir. Iya. Atau punya pendapat tapi sayang nggak musyawarah. Yang namanya terakhir la syai'a. Ijazah. Iya, super cemen ini. Super cemen ini, cemen ini, cemen. Cemen itu nggak punya pendapat dan nggak mau musyawarah. Maunya ngeribetin. Ngeribetin persis kayak orang kerja bakti yang diincar goreng singkong. Iya. Turun ke got kagak mau, ngangkut sampah kagak mau, rokok komen yang ngobrol aja ngobrol. Wah, ada gitu. Yang diperparah nunjuk-nunjuk lagi itu tuh angkut itu siapa, RT bukan, RW bukan, LRT bukan, PKH bukan. Ada gitu tuh. Kerjanya cuma makan aja mau ngopi. Gua kagak mau. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit yang bisa merusak diri kita. Dari hati atau merusak jasad itu merusak. Hati-hati ya. Jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mendingan kita kaya tapi kalem daripada miskin sampai lagu. Bagus Tuhan. Nah, Bagus Tuhan. dengan kaya kita kalem gitu, kalem. Rokok Samsung. Kalem. Ke perusahaan. Senyum. Kalem. Ini rokoknya rokok tidak ada cukainya. Yang 10.000. Daul kibri, penyakit sombong. Penyakit sombong. Sombong kaya penyakit. Jadi sombong itu penyakit. Nah, sebagaimana kita harus menjauhi penyakit zahir, maka kita juga wajib menjauhi penyakit batin. Nggak boleh kita sengaja pengen sakit, sengaja gue biar tipes, gue biar corona, nggak boleh. Dan begitu juga nggak boleh kita punya penyakit hati atau batin. Harus jauhin ini sifat sombong. Al-mutakabbiru, orang yang sombong. Al-mutakabbiru, orang yang sombong. Huwaladzi, adalah orang yang in wa'idha, kalau dinasehati siapa mutakabir, anifa, maka dia menolak. Anifa, maka dia menolak atau ngeledek. Kalau kata Allah apa itu kan, wa idza apa? Wa idza qila lahu apa? Ittaqillaha akhadhul izzah. Jadi kalau dibilangin takut sama Allah,
dia sombong itu, dah jangan ngurusin gua. Duanya. Makanya termasuk dosa kafa bil mar'i isman, cukup buat orang itu sebagai dosa kalau dia dinasehatin malah ngebalikin dosa. Dah jangan ngurusin gua. Lu kayak udah ke surga aja lu. Waduh bang, kalau ke surga gua balik lagi bang. Capek kesini capek. Capek kerja, capek di jalan, capek di rumah, bini nyap-nyap. Yang di surga bidadari. Orang. Hah? Di kerjaan diomelin bos, di jalanan diomelin orang, di rumah diomelin sempurna. Wa in wa'idha, dan kalau dinasehati si mutakabir anifa, batinu ayat rudda alaihi syai'in qalihi ghadaba. Maka dia mencela. Kalau dinasehatin nolak, kalau dinasehatin mencela dia. Lu kemarin sore lu belagu nasihatin gua. Itu ciri orang sombong. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbirun. Mudah-mudahan ya Allah jaga kita dan nanti ini. Fa kullu man, maka bermula setiap orang. Fa kullu man, maka bermula setiap orang. Ro'a, yang melihat siapa man nafsahu, akan dirinya, khairan, akan lebih baik, min ahadin, dari siapapun atau dari seseorang, atau dari salah satu, min khalqillahi ta'ala, dari makhluk Allah Ta'ala. Maka setiap orang yang melihat dirinya lebih baik dari salah satu dari seluruh makhluk Allah, bahwa itu maka bermula siman atau si kuluman mutakabirun, itu orang yang sombong. Jadi kalau dia melihat dirinya lebih baik dari siapapun, berarti dia itu sombong. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Rumah saja. Masih mending alim dibilang bodoh. Dan jangan marah dibilang bodoh. Bahkan akan tetapi yang bagi seyogianya laka bagimu anta'lama, apa anta'lama, agar mengetahui kamu annal khaira, bahwasanya kebaikan
atau annal khaira, bahwasanya orang yang paling baik man itu mana anak ya, man itu orang yang huwa bermula man khairun itu lebih baik indallahi di sisi Allah fi daril akhirati di negeri akhirat. Maka setiap orang yang menduga dirinya lebih baik dari siapapun berarti dia sombong. Nah, bal yang bagi akan tetapi yang bagi seyogianya wajib laka untukmu antak lama kamu mengetahui meyakini annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirati, bahwa orang yang baik adalah orang yang baik menurut Allah atau di sisi Allah di negeri akhirat. Tuh, orang yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Makanya la tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Allah yang lebih tahu dengan orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa lah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wadzalika ghaibun, wadzalika dan bermula itu al khair man huwa khairun indallahi fil akhirah. Ghaibun, gaib siapa? Bisa dia Satrio, bisa dia Ansori, bisa dia Jupri, ya semuanya lah saya absen satu. Gaib, 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 gaib. Nah, karena gaib maka jangan mandang rendah siapapun. Makanya Allah sembunyikan walinya di antara makhluk. Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia. Siapa yang jadi wali Allah? Enggak tahu. Yang tahu mah hanya Allah dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tahu siapa ya wali Allah lagi. Makanya nggak boleh menghina siapapun, karena boleh jadi itu adalah wali. Masa sih yang lu tak yakin nggak dia bukan wali? Lu sebagaimana lu nggak yakin dia wali, lu yakin nggak? Lu juga pasti nggak yakin dia itu bukan apa? Sebagaimana nggak yakin dia itu wali, kamu juga nggak yakin kalau dia itu bukan wali. Kan sama nggak yakin, udah hormati aja. Kalau dia benar-benar wali berarti dia berhak untuk kita hormatin. Kalau dia bukan wali, tetap penghormatan kita tidak mengurangi kita. Jadi kan Allah menyembunyikan ridho dalam taat, menyembunyikan murka dalam maksiat, menyembunyikan wali dalam makhluknya manusia. La tahtakir man dunaka falikuli syai'in maziyah. Jangan suka menganggap rendah orang lain, karena semua orang punya kelebihan. Mungkin dia nggak punya apa yang kita punya, tapi kita juga nggak punya apa yang dia punya. Wa dzalika ghaibun, itu gaib. Wa huwa mauqufun alal khatimati,
Wa huwa dan adapun khairun indallahi atau al khairu man huwa khairun indallahi fi dari akhirah mauqufun, itu mauquf ya, apa namanya, tertangguhkan, terpending alal khotimati, atas penutup. Ntar kelihatannya di akhir apakah dia baik atau tidak baik, kelihatan. Mudah ngucapin syahadatnya, oh berarti baru ketahuan. Makanya orang itu ketahuan wali enggaknya katanya setelah meninggal. Iya, setelah meninggal ketahuan katanya. Mana buktinya? Ya, yang ziarah nggak putus-putus. Walaupun dicaci, dibenci, itu aja. Gus Dur yang ziarah. Dan banyak lagi ya. Buya Uci. Banyak. Tapi lihat walaupun dia masuk tenar, ada yang ziarah. Enggak ada, Michael Jackson kali ziarah. Lady Day ada ziarah. Wah, berapa ayat yang dibaca di tempat itu, berapa surat yang dibaca di ayat itu, berapa kata thayyibah yang dibaca, ya kan? Baca Al-Quran turun rahmat Allah, zikir turun rahmat Allah. Berarti ahli kubur juga bagi yang dapat. Dan kembali kepada yang baca. Kita baca sholawat, enggak baca sholawat, enggak ngefek buat Nabi mah. Nabi mah langsung dari Allah kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kita enggak baca sholawat, Nabi mah dapat sholawat salam langsung dari Allah. Full. Nah, tapi kalau kita baca salawat, kita yang untung, gitu. Emang Nabi untung lah. Nabi mah ibarat wadah udah penuh. Udah penuh Nabi mah. Tapi ketika kita baca salawat, mudah-mudahan lubernya kena ke kita. Tuh. Allah disembah, nggak disembah, nggak ngepek. Kita yang butuh Allah, kita yang perlu. Allah tidak butuh kepada apapun, apapun butuh kepada Allah. Jadi kalau pengen besar, merapat kepada yang besar. Ingin mulia, merapat kepada yang mulia. Paham? Model-model kayak kita pengen disegenin, ditakutin, nggak ngepek, nggak bakalan. Deketin orang yang disegenin. Nah, terus orang jadi segan. Segannya bukan karena kita, karena orang yang kita deketin. Orang lu, itu muridnya Abi. Tuh, dia nggak mandang kita, mandang Abi. Lah emang apa? Ya kita nggak ada wibawanya, nggak ada ilmu, nggak ada apa-apanya. Tapi gara-gara kita dekat sama yang berilmu, sama yang penuh dengan apa-apa, yang mulia, ke bawah mulia. Sampai kapanpun kucing nggak ditakutin. Begitu dia ada di ekor singa, orang kabur bukan karena ngelihat kita, kucing ngelihat singanya. Kita mau aktif kagak aktif di bustan nggak ngefek, tapi kalau kita aktif di bustan, insya Allah dapat kemuliaan dari Allah. Berkhidmat.
Rebusan mah jamaahnya silih berganti. Silih berganti. Patah tubuh hilang Berganti. berganti. Makanya layasin balik lagi terus. Tapi kenapa kakak begitu aja? Hilang satu gantinya atu. Hilang dua ganti dua. Stabil. Stabil. Kopi. Badal Syekh. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdud. Maka iktikad kamu, fa'tiqaduka, maka bermula iktikad kamu, keyakinan kamu, fi nafsika, di dalam hati kamu, yang ada di dalam hatimu, anaka, bahwa kamu khairun, itu lebih baik, min ghairika, dari orang lain, jahlun mahdun, maka itu mah benar-benar bodoh. Jadi jahlun mahdun itu kebodohan yang murni, udah nggak ada campur aja, udah ada murni dah. Masya. Benar-benar bodoh. Kenapa? Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu bihalihi ahuwa sa'idu amish syaqi. Sungguh mencengangkan, di sekarang. Sungguh mencengangkan, ada orang udah sombong, padahal dia kagak tahu endingnya itu entar lagi sekarat, apakah dia husnul khotimah atau suhul. Wayah dia sehat mah jag-jag ringkas, wayahnya dia banyak duit mah ya belaga-belagu. Entar ketahuannya ketika sakaratul maut, di khotimahnya baru tuh tahu tuh sa'id atau syaqi. Nah, belum jelas sa'id syaqinya udah sombong. Nah, ini hal yang mencengangkan. Wow, gitu loh. Maksudnya wah, itu semua. Tawadu. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Jadi kamu yakin kamu lebih baik dari orang lain. Aduh, itu mau orang gila, kurang setan. Bal, bahkan yang bagi seyogianya alatan jorok, hendaknya kamu tidak memandang ila ahadin, kepada siapapun, illa, kecuali wataro, kamu memandang, kamu menduga, annahu, bahwa orang lain, khairun minka, itu lebih baik dari kamu. Tuh, maka sebaiknya dianjurkan, disunahkan, kita lihat orang lain itu lebih baik daripada diri sendiri. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan bahwa kelebihan lahu baginya ala nafsika, atas dirimu. Fasabiluka fiktisabi tawadu anta tawadu alil akhra wa anal fadla lahu, dan bahwa kelebihan itu lahu, milik dia, ala nafsika, di atas dirimu. Udah aja lah, orang lain itu lebih baik dari kita, udah gitu, nggak rugi kita, nggak rugi.
Mendingan kita dianggap bodoh tapi pinter daripada dianggap pinter bodoh. Kalem aja, biasa. Enjoy. Pas disuruh berdoa, capek doanya. Daripada terang kenteng. Pas baca doa, belepotan, robana jolamna. Robbana jolamna an busana. Dipus. Banyak Kasmir. Kayaknya sama Renda. Oh, iya. Kokonya sapi Thailand. Wih, jatuh Thailand. Waduh. Jangan. Jangan. Pandang orang lain lebih baik dari diri. Maka kalau pengen selamat adalah supaya tawadu hati kita, maka belajarlah rendah hati di hadapan kawan, kerabat, sahabat, kawan karib. Kalau enggak, orang nggak perlu omongan sih, perlu bukti. Fa'in ra'aita saghiran, fa'in maka kalau ra'aita melihat kamu saghiran anak kecil. Kita lihat anak kecil nih. Kulta maka ucapkan olehmu, kulta maka berkata kamu, hadza lam yaksillah ta'ala. Hadza ini anak kecil, lam yaksi tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Begitu kita lihat anak kecil, kita katakan di hati kita, anak SMP, anak SMA, omongin sama hati kita, oh ini anak belum maksiat. Wa ana aso itu, wa ana dan bermula keadaan saya, aso itu atau wa ana ya, dan bermula keadaan saya, aso itu bermaksiat saya kepada Allah. Fala syakka maka tidak ada keraguan-raguan itu maujud annahu bahwasanya si sogir khairun lebih baik minit daripada saya. Kalau ngeliat anak kecil, orang yang lebih muda di bawah kita bilang begitu tuh. Ini orang belum banyak dosanya, sedangkan gua banyak dosa. Oh berarti ini dia lebih baik daripada gua. Selesai. Nggak ada tuh. Tenang petenteng nggak ada. Wa in ra'aita kabiran, dan apabila kamu melihat orang besar, orang tua, qulta maka ucapkan olehmu, hadza qad abadallaha ta'ala qabli. Hadza ini orang tua, qad abada itu benar-benar telah beribadah Allah Ta'ala kepada Allah qabli sebelum saya. Melihat Kong Haji Ridun, wah dia lebih tua daripada ini dulu. Siapa aja lah. Contoh ini. Melihat orang tua aja. Wah ini ibadahnya sebelum saya, sholatnya sebelum saya lah, dia mau umurnya udah 70, saya mah baru 20 umpamanya. Berarti dia ibadahnya udah banyak, lebih dulu dari saya, sholatnya lebih dulu, puasanya lebih dulu, ibadahnya lebih dulu. Fala syakka maka tidak ada keraguan itu maujud annahu bahwasanya kabir khairun itu lebih baik minni dari saya. Melihat yang muda Daud bilang, waduh ini orang belum maksiat kepada Allah, nggak banyak dosa, masih muda.
Nah kalau saya dosanya udah banyak, lebih tua dari dia, berarti dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dosanya dikit atau nggak ada dosa. Saya mah banyak dosa. Iya. Bang Yanda salat mulu. Gimana? Masya. Kalau ada acara tahlilan, selamatan. Songong lu kan ponakan gua. Mana aja sampai lagi. Mantul lagi. Menghormati dan jangan kita dihormati. Ponakan cium tangan ya silakan, enggak usah marah. Cuman ajarin akhlak. Orang kebenaran aja ketika disampaikan dengan nggak benar jadi jelek. Kebenaran ketika disampaikan dengan cara yang tidak benar jadi jelek. Makanya kemasan itu penting. Walaupun jangan mementingkan kemasan. Wa in kana aliman, dan apabila ada dia orang tua itu adalah aliman, orang alim, qulta, maka ucapkan olehmu hadza u'tiya ma lam u'ta wa balagha ma lam ablugh. Hadza bermula orang ini, orang tua ini atau ustadz ini atau alim ini, dia telah diberikan si alim ma akan perkara lam u'ta yang tidak diberikan saya, yang tidak diberikan saya, yang tidak diberikan siapa? Saya. Ini orang mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan. Allah anugerahkan kepadanya yang saya tidak mendapatkan. Wa balagha, dan telah sampai itu alim malam kepada perkara lam ablugh yang tidak sampai kepada saya. Wa alima, dan mengetahui ya si hadza atau asyakhsul kabir, orang yang tua atau orang yang besar, alim, ma jahil itu akan apa yang tidak mengetahui saya. Jadi kalau melihat orang alim gini ngomongnya, ini kiai, ini ustaz, mendapatkan anugerah dari Allah yang saya belum dapat. Ini orang, ini alim, ini ustaz, telah sampai apa yang saya belum sampai. Wa alima majahil tu, dan dia sudah mengetahui apa-apa yang tidak saya ketahui. Fakaifa akunu mithlahu tuh. Fakaifa, maka halnya bagaimana? Fakaifa, maka halnya bagaimana? Akunu, ada aku mithlahu seperti dia. Bagaimana gua mau nyamain dia? Dia kan sadar diri. Sadar diri, kalau udah sadar diri, sadar posisi. Jangan nyari bantal, bantal. Bantal lagi ya. Iya kan, kalau udah sadar diri, sadar posisi. Mendingan di pojok. Mendingan di pojok. Rata-rata orang yang di pojok lebih dulu dapat berkat. Duluan. Balik. Duluan lah. Kan biar gampang kan, biasanya kalau pakai berkat kan yang minggir dulu. Apa berujung? Wah, lebih dalam. Fakaifa aku numitlah, bagaimana saya ini sama dengan beliau. Jauh bena sama wasumur.
Wa in kana jahilan, kalau yang kita lihat itu orang jahil. Gini, wa in kana jahilan, dan apabila ada orang tersebut jahilan, itu orang jahil, orang yang bodoh, kulta, jangan merasa lebih dari dia, jangan kulta, tapi katakan olehmu dalam hati, hadza qad asallaha bi jahlin, hadza bermula ini orang qad asal itu benar-benar telah bermaksiat ya hadza Allah kepada Allah bijalin dengan sebab jahil, gak tahu, gitu ngomong. Ini orang maksiat karena gak tahu. Wa ana, dan bermula keadaan saya asoitu itu bermaksiat hu kepada itu bermaksiat saya hu kepada Allah bi ilmin, dengan tahu. Kalau dia maksiat gak tahu lah, kalau gua udah tahu malah Maksiat. maksiat. Dia kagak tahu dan dia maksiat. Kalau kita udah tahu tetap Maksiat. Fahujjatullahi alayya akadu, maka hujah Allah, tudingan Allah, hujah Allah alayya itu kan berarti kan begini, ada hujah li, ada hujah ala, beda. Kalau hujah li menyelamatkan, kalau hujah ala menghancurkan.